Ya, sekarang kita akan membahas tentang definisi dari Al-Quran itu sendiri. Definisi dari Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya hal seperti ini perlu nggak sih kita bahas? Ya kalau misalnya kita ditanya tentang apa sih Quran, ya udah pada tahu dong gitu kan. Aslinya emang nggak perlu kita bahas gitu. Tapi karena ini adalah disiplin ilmu ya kita mau nggak mau kita mau harus bahas dulu ya. Tapi insya Allah artinya hampir sama gitu. Artinya hampir sama, nggak jauh-jauh lah. Secara bahasa dulu ya, secara bahasa Quran ya, secara bahasa kita bisa katakan bahasanya Quran secara bahasa itu diambil dari kata-kata bahasa Arab dong, pastinya. Dari kata-kata apa? Dari kata-kata qoro'a, ya, qoro'a. Dari kata-kata qoro'a. Qoro'a kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya apa? Artinya baca ya, artinya baca. Adapun bahasa Arabnya qoro'a ini kemudian mungkin udah ada yang belajar sorof ya. Belajar sorof itu Quran ini adalah masdar. Kalau yang udah belajar sorof mungkin udah tahu apa itu masdar. Masdar dari qoro'ah ya kan kita bisa katakan adalah Quran. Nah, Quran gitu. Jadi dia adalah masdar dari qoro'ah. Masdar dari qoro'ah yang artinya dalam bahasa Arab juga bisa dikatakan makro. Ini yang belum belajar bahasa Arab di skip aja nggak apa. Yang penting biar tahu aja gitu. Adalah makro. Quran ya kan masdar dari qoro'ah yang artinya adalah makro. Nah, ini yang belum belajar secara arti bahasa Indonesia aja ya. Itu artinya apa? Adalah yang dibaca gitu. Adalah yang dibaca. Ini secara bahasa. Berarti Quran itu adalah artinya adalah yang dibaca. Quran adalah yang dibaca. Itu secara definisi secara bahasanya. Kenapa disebut yang dibaca? Ya karena Quran ya kan yang kita baca setiap hari gitu. Yang kita baca setiap hari. Karena ini adalah sesuatu yang dibaca gitu kan ya, atau kalamullah yang memang disyariatkan atau diturunkan kepada para hambanya untuk kita baca sebagai kita hambanya ya kan, maka ya karena itulah dinamakan Quran gitu. Dan kita perhatikan bahwasanya lafadz Quran itu sendiri atau kata Quran itu sendiri adalah lafadz syar'i gitu. Bahwasanya Allah sendiri yang menyebut Quran itu dengan Quran gitu. Allah tidak menyebut Quran itu dengan makro ya kan, atau dengan tilawah atau apa, tapi Allah menyebutkan Quran itu ya Quran gitu. Di antara dalil dari ayat yang mengatakan bahwasanya Quran itu namanya Quran adalah ya mungkin udah pernah kita bahas, udah pernah kita dengar ya. Wa idza quri'al Quran dong. Wa idza quri'al Quran. Wa idza quri'al Quranu fastami'u lahu. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ini pendeknya aja. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Sini kan Allah sudah menyebutkan bahwasanya jika dibacakan wa idza quri'a jika dibacakan kepadamu Al-Qur'an. Nah, Allah sendiri yang menyebutkan bahwasanya kitab yang kita baca nih itu namanya adalah Al-Qur'an. Jadi lafadz Qur'an ini sendiri adalah lafadz syar'i yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Beliau menyebutkan, dan juga banyak juga hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya emang kitab yang kita baca namanya Quran gitu. Jadi lafadz Quran itulah lafadz syar'i, bukan lafadz yang dibuat-buat gitu ya. Itu mungkin ada beberapa orang yang ngomong bahwasanya Quran dari lafadz yang dibuat dari orang Islam. Bukan, itu adalah lafadz syar'i yang berasal dari Allah sendiri dan dari Rasul sendiri yang menyebutkannya. Ini secara bahasa ya. Adapun secara istilah, para ulama membagi atau menyebutkan unsur-unsur ya. Ada unsur-unsur sebenarnya, ada unsur-unsur yang membentuk ya kan istilah atau istilah dari Quran itu sendiri. Ya, kita akan sebutin dulu unsur-unsurnya, terus nanti kita jabarin satu-satu. Unsur-unsurnya yang pertama, adalah Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah. Yang kedua diturunkan. Kalamullah yang diturunkan. Yang ketiga kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya tiga unsur ini unsur utama ya. Sebenarnya semuanya unsur utama, cuman ini yang lebih utama gitu. Biar gampang diingat, lu inget yang tiga ini dulu. Kemudian diikuti oleh unsur keempat dan kelima. Unsur keempat adalah yang dimana tilawahnya atau membacanya ya kan, atau membacanya adalah ibadah, itu ibadah dan mengandung apa? Mengandung mukjizat. Mukjizat di setiap kata, di setiap ayat atau suratnya. Ini yang kedua, ini sebenarnya pelengkap ya. Maksudnya bukan pelengkap, ini juga penting sebenarnya. Dua unsur ini penting gitu. Tapi ini kita bagi biar gampang gitu. Jadi unsur-unsur yang ditetapkan oleh ulama gitu dalam istilah Al-Quran itu adalah Al-Quran kita bisa katakan dia adalah kalamullah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, ini diingat dulu. Kemudian ditambah lagi dengan yang dimana tilawahnya atau membacanya itu adalah ibadah dan mengandung mukjizat di setiap ayat atau suratnya. Nah, gini. Apa maksudnya dari unsur-unsur ini? Nanti kita jabarin di berikutnya.